Berbagai upaya merespon pandemi COVID-19 dilakukan secara serentak di seluruh dunia. Alih-alih melakukan lockdown atau karantina wilayah, seperti negara lain, Indonesia memilih konsep PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Namun, hingga beberapa pekan PSBB diberlakukan, ternyata penambahan angka kasus harian COVID-19 di Indonesia masih tergolong cukup tinggi. Lalu bagaimanakah evaluasi PSBB yang sudah diberlakukan selama beberapa pekan ini? Google membuat analisis data pergerakan orang lewat Community Mobility Reports. Data pergerakan penduduk ini diambil dengan memanfaatkan akun Google para pengguna yang memilih untuk mengaktifkan histori lokasi pada masing-masing akun mereka dan didapati fakta sebagai berikut. Saat awal PSBB dicanangkan di rentang pekan Maret hingga April, terjadi penurunan aktivitas di luar ruang seperti tempat rekreasi, pusat perbelanjaan, taman, transportasi umum, dan perkantoran. Namun terjadi peningkatan di area pemukiman. Setelah beberapa pekan kemudian, di pekan keempat bulan Mei, atau saat relaksasi mulai diberlakukan, angka pergerakan menunjukkan perubahan. Terjadi peningkatan di masing-masing kategori. Lembaga Penelitian Center for Strategic and International Studies atau CSIS bekerja sama dengan Facebook menyoroti soal pergerakan orang dalam waktu tertentu untuk melacak penyebaran virus corona menggunakan peta pencegahan penyakit. Hasilnya, terjadi peningkatan jumlah pengguna Facebook yang tidak melakukan perjalanan setelah tanggal 24 April atau setelah PSBB diberlakukan. Dari sebelumnya 24 juta orang menjadi 26 juta orang atau meningkat dari 80% menjadi 83%. Jika sebelum krisis, tren pengguna Facebook yang tidak melakukan pergerakan berkurang 5.000 per hari, maka saat krisis justru meningkat menjadi sekitar 63.000 per hari. Tak hanya itu, tren peningkatan pengguna Facebook yang melakukan perjalanan dalam wilayah sejak pemberlakuan PSBB berada di angka 3,3 juta ke 3,5 juta. Faktornya antara lain deformalisasi angkatan kerja. Sementara, angka pengguna Facebook yang melakukan perjalanan antar wilayah merupakan kelompok terkecil, yakni sekitar 2,8 juta per hari turun menjadi 2 juta dan menjadi semakin turun kembali di angka 1,87 juta setelah pembatasan perjalanan antar wilayah. Secara keseluruhan, sebenarnya mobilitas manusia di Indonesia itu menurun selama pandemi. Kita belum ngomong kebijakan ya, kita ngomong selama pandemi ini. Jadi secara baseline, sebelum pandemi dan setelah pandemi, memang ada penurunan mobilitas Indonesia, masyarakat Indonesia. Ya. Lalu apabila kita lihat lagi per provinsi atau misalkan setelah dan sebelum PSBB, memang ada sebuah pola sebenarnya di sana. Salah satu yang mencolok sebenarnya yang kami lihat adalah pergerakan di dalam masing-masing provinsi itu menurun. Misalkan di beberapa kota besar itu menurun. Tentunya masih tingginya pergerakan dari dan menuju kota-kota lain terbukti mempengaruhi angka penambahan kasus nasional. Meski demikian, setelah beberapa pekan PSBB diberlakukan, pemerintah mengklaim bahwa pandemi COVID-19 telah berhasil dikendalikan. Ini diukur dari angka indeks penularan atau ARTI yang semakin menurun di beberapa wilayah, meskipun di wilayah-wilayah lainnya beberapa masih mengalami lonjakan. Potensi persebaran virus diukur dengan menggunakan indeks penularan corona, yakni Effective Reproduction Number. Tren di DKI Jakarta sepanjang pekan terakhir bulan Mei masih fluktuatif meski sempat berada di bawah angka 1. Begitu juga dengan Jawa Barat yang sudah berhasil berada di bawah angka 1 sama halnya dengan Jawa Tengah. Sementara Jawa Timur masih tinggi dengan indeks penularan atau RT di atas 1. Jadi kalau kita melihat fenomena kasus ini sangat dipengaruhi oleh dua. Pertama, kapasitas testing, kedua adalah memang terjadi penularan.
Sehingga kalau testingnya masih terbatas, kita jangan yakin dulu bahwa tidak ada kasus atau kasus sedikit, ya kan? Tetapi kalau juga kasusnya tiba-tiba menurun, jangan senang dulu. Mungkin testingnya menurun. Jadi testing ini menjadi paradigma atau suatu isu yang penting di negara kita ini karena testing kita masih terbatas, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Dan ini juga membingungkan kita sebagai pengamat yang mengamati wabah ini, bingung ini kasusnya menurun atau meningkat karena kapasitas testingnya belum stabil. Kini, Provinsi Jawa Barat telah menerapkan new normal atau kenormalan baru sejak 1 Juni. Yang diizinkan untuk new normal atau AKB, adaptasi kebiasaan baru, ada 60%, 15 daerah, dan yang direkomendasi melanjutkan PSBB parsial, ada 12 daerah atau 40%. WHO sendiri telah menerapkan 3 standar untuk suatu daerah dinyatakan telah mampu memulai tatanan kenormalan baru atau new normal. Di antaranya, penyebaran COVID-19 yang dapat dikendalikan, fasilitas kesehatan yang cukup untuk menampung lonjakan pasien, serta kecepatan pemerintah dalam mengidentifikasi kasus COVID-19. Dan demikian sebenarnya yang kita sebut siap itu adalah pertama memenuhi syarat itu, kemudian kesiapannya apakah masyarakatnya siap. Karena kalau dilonggarkan adalah kita harus mengedukasi masyarakat bahwa walaupun masyarakat sudah diizinkan melakukan aktivitas, ada prasyarat-prasyarat perilaku yang harus dipenuhi. Tempat kerjanya juga harus diubah. Dan menggunakan masker harus tetap dilakukan dan sebagainya. Jadi kesiapannya itu adalah kesiapan di masyarakat dan di tempat kegiatan-kegiatan.